Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman yang dicintai Allah, meja sabda kita pagi ini melalui kitab Daniel mengajak kita untuk beriman dengan sungguh-sungguh tanpa menyangkal iman kita seperti umat Israel tatkala berhadapan dengan kekuasaan Raja Diokletianus Epiphanes yang mendirikan mesbah penyembahan berhala bagi dewa Zeus di dalam Baibul. Umat Yahudi yang berpegang teguh pada kesetiaan mereka kepada Yahweh menolak untuk menyembah dewa Zeus, dewa mesbah yang didirikan. Dan dalam bacaan Injil kali ini kita diajak untuk bersama-sama dengan Yesus memaknai dua hal berhadapan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus mengajak kita melalui kisah Injil hari ini perempuan yang kedapatan berdosa untuk memaknai dua hal ini. Pertama, kita diajak untuk sadar dan tahu bahwa kita semua manusia tanpa terkecuali berdosa. Karena itu kita diajak untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui pertobatan sejati. Dan Yesus mengajak kita untuk melakukan dua hal yang kedua, yaitu tidak meremehkan setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, melainkan mengajaknya untuk mengalami kabar sukacita Injil, yaitu kerajaan Allah dalam hubungan yang penuh cinta kasih antara dirinya, antara setiap orang yang merasa berdosa dengan Allah yang beriman. Dalam perayaan suci ini kita berdoa untuk keselamatan semua orang di dunia, teristimewa mereka yang sedang mengalami terinfeksi positif akibat wabah virus corona. Mereka pulih kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disematkan Allah dalam hidup mereka. Dan bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal sebagai korban dari wabah ini, mereka diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Bagi kita yang masih sehat, semoga Tuhan melindungi kita dan menghindarkan kita dari virus yang mematikan ini, dan dunia kita akhirnya menjadi dunia yang aman, damai, dan tentram, agar kita membangun kerajaan Allah di dalamnya. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Engkau berkaya dengan berbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama
tadi, engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Mereka, maka Tuhan mendengarkan suaranya ketika suasana di bawah kedua untuk dihabisi nyawanya. Allah membagikan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel katanya, "Apa maksudnya kata-kata ini?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang pemimpin Israel tanpa memeriksa dan tanpa hukum? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan itu." Maka bergegas masyarakat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan berkatalah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka diperiksa satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah berubah dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu akan diperbuat dengan menjauhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tidak bersalah dan orang benar janganlah membunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah dia bawa pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur." Suhud orang tua-tua itu di bawah pohon musui kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bahwa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu beralih telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah bisa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu, oleh sebab itu katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah yang telah kau dapati mereka bercampur?" Suhud orang tua-tua ini. Di bawah pohon berangan kembali Daniel berkata, "Baguslah
engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan dagu di padang rumput yang hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang dan menyegarkan dagu. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah. Aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan buat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang berdua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di ufuk langit nan merah, gembara semadi, di hadapan yang suci, yang suci, hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap yang tunduk sembahli. Ditingkat segala bunyi suara alamni, yang terindah, yang teruni, dipersembahkan hari ini. Berdoalah Bapak Ibu saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa sumber kesucian, semoga dalam merayakan misteri suci ini kami dapat mempersembahkan kepadamu jiwa yang murni dan hati yang gembira sebagai hasil mati raga kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Engkaulah Allah yang kekal dan kuasa, Engkau dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan, secara aman meyakinkan pada satu salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Maka seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat ini dan curahkanlah kuasa Roh atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak Engkau kepada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang bertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Tuhan
sekalian jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Yesus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Monsignor Anisetus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Biasa Mempelai yang setia, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, teristimewa mereka yang telah menjadi korban dari virus corona. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Dengan pengenalan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan dan teguhkan doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami dalam diri-dirinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memeribukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan pastilah kami supaya hidup bersatu dengan hukum, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak hamba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berdoa bersama doa pemulihan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan sakramen. Semoga berkat dayanya kami selalu Kau bersihkan dari kebiasaan buruk, dan Kau jadikan sanggup mengikuti jejak Kristus, sehingga kami dengan mantap menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seluruh perjalanan hidup kita, juga mereka yang kita doakan dalam hari Ekaristi Suci, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua. Amin. 378.